Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Arfan dengan NPM 125111030. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 dengan dosen pengampu Bapak Budiman STMkom. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu konsep dasar stack dan prinsip LIFO. Nah, stack itu adalah tumpukan struktur data linear yang menyimpan elemen dengan aturan akses yang terbatas, di mana penambahan atau pengambilan data hanya dapat dilakukan pada satu ujung yang disebut top. Nah, prinsip LIFO, last in first out. Yang ke satu ada elemen yang terakhir dimasukkan push adalah elemen yang pertama kali dikeluarkan, yaitu pop. Analoginya seperti tumpukan piring-piring yang baru ditaruh di atas adalah yang diambil duluan. Terus dua operasi pertama yaitu ada push menambah elemen baru ke posisi top, ada pop yang menghapus dan mengambil elemen dari posisi top. Contoh penerapan stack pada sehari-hari yaitu tumpukan buku atau piring dan sistem komputer tombol undo atau riwayat browser. Oke, yang kedua operasi push dan pop. Nah, yang pertama itu ada kondisi stack setelah setiap operasi. Yang pertama ada push 10 dengan kondisi tumpukan top ke bottom 10. Nah, ini tuh 10 masuk menjadi top. Yang kedua ada push 20, kondisi tumpukan top ke bottom 20, 10, 20 masuk menjadi top baru. Yang ketiga ada push 30. Nah, kondisi tumpukan top ke bottom ini 30, 20, 10, 30 masuk menjadi top baru. Yang keempat ada pop 20, 10, 30 keluar karena berada di posisi top. Yang kelima ada push 40, 40, 20, 10. 40 ini masuk menjadi top baru. Yang keenam ada push 50, 50, 40, 20, 10. 50 masuk menjadi top baru. Isi stack akhir top ke bottom. Mohon maaf, untuk selanjutnya ada pop. Yang ketujuh ada pop 40, 20, 10. 50 keluar karena berada di posisi top. Yang ke-8 push 60, 60, 40, 20, 10. 60 masuk menjadi top akhir. Nah, yang B ini isi stack akhir top ke bottom. Isi tumpukan akhir dari ujung top ke bottom adalah 60, 40, 20, 10. 60 di top, 10 di bottom. Ini itu urutan terbalik dari saat dimasukkan. Nah, jumlah operasi push dan pop yaitu push sama dengan 6 kali, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Jumlah operasi pop itu 2 kali, total keseluruhan operasi yang terjadi adalah 8 operasi. Terus yang ketiga yaitu perbedaan stack versus queue. Nah, meskipun keduanya sama-sama merupakan struktur data linear, stack dan queue memiliki aturan manipulasi data yang bertolak belakang. Prinsip utama
Stack yaitu LIFO, last in first out. Nah, sedangkan queue atau antrian itu FIFO, first in first out. Nah, untuk akses ujung data, stack itu hanya melalui satu pintu atau ujung tunggal yang disebut top. Sedangkan queue atau antrian melalui dua ujung berbeda yang bisa disebut rear masuk dan front keluar. Adapun contoh kasus untuk stack yaitu mekanisme tombol back atau kembali pada browser internet. Sedangkan queue antrian dokumen percetakan pada mesin printer print queue. Nah, yang keempat ini ada operasi Q, NQ, and DQ. Nah, yang A itu kondisi Q setelah setiap operasi. NQ A kondisi antrean yaitu front ke rear. Ya, berarti yang tadi rear front adalah keluar dan rear adalah masuk. NQA A masuk sebagai front sekaligus rear. Nah, NQB A, B masuk di posisi belakang rear. NQC A, B, C masuk di posisi belakang yaitu rear. DQ B, C, A keluar karena berada di posisi terdepan yaitu front. NQD B, C, D masuk di posisi belakang yaitu rear. Nah, NQE B, C, D, E masuk di posisi belakang yaitu rear. DQ kosong, C, D, E B keluar karena berada di posisi terdepan yaitu front. Nah, NQF C, D, E, F masuk di posisi belakang yaitu rear. Nah, isi Q akhir dari keluar ke masuk, front sama dengan C, isi antrian akhir dari ujung front hingga rear adalah C, D, E, F. Ya, front sama dengan C, rear sama dengan F. Nah, kapasitas maksimum 5, apakah overflow? Tidak terjadi overflow. Kondisi overflow terjadi apabila sistem mencoba memasukkan elemen baru ketika jumlah elemen aktif sudah memenuhi kapasitas penuh antrian. Sepanjang pengerjaan operasi, jumlah elemen maksimal yang berada di dalam antrian secara bersamaan hanyalah 4 elemen. Terjadi pada langkah ke-6 saat kondisi antrian berisi B, C, D, E karena jumlah maksimal tersebut tidak pernah melewati batas kapasitas. Nah, untuk yang kelima ada perbedaan linear search versus binary search. Nah, untuk cara kerjanya linear search memeriksa data satu persatu dari elemen pertama hingga akhir secara berurutan. Sedangkan binary search membagi wilayah data terurut menjadi 2 bagian, mengecek nilai tengah atau mid, lalu membuang separuh wilayah yang tidak cocok secara rekursif. Nah, untuk kompleksitas waktu, linear search
O dalam kurung N pada kasus rata-rata dan terburuk. O dalam kurung log N pada kasus rata-rata dari terburuk dan terburuk. Nah, kondisi data sesuai yaitu kelebihannya sederhana, mudah. Untuk linear search sederhana, mudah diimplementasikan tanpa prasyarat susunan data. Untuk binary search sangat cepat dan efisien ketika menangani pencarian dalam volume data raksasa. Nah, kekurangannya linear search sangat lambat dan tidak efisien untuk database skala besar. Nah, binary search ini memerlukan beban komputasi tambahan untuk mengurutkan data terendah terlebih dahulu sebelum dicari. Nah, untuk jawaban yang keenam, yang pertama ada himpunan data awal terurut yaitu 12, 15, 18, 22, 27, 31, 35, 40, 45, 50 dengan total indeks 0 sampai 9. Nah, yang ke satu nilai low indeksnya yaitu nilai 12, 0, nilai 12, nilai high indeksnya 9 dalam kurung nilai 50, nilai mid indeksnya 4, nilai mid indeks 4, nilai 27, perbandingan dan aksi komputasi. Nah, data 4 sama dengan 27 karena 27 lebih kecil dari 35. Area pencarian beralih ke kanan. Nilai low sama dengan mid tambah 1 sama dengan 5. Nah, untuk yang kedua ada 5 nilai 31. Itu untuk nilai low. Nah, nilai high-nya 9 nilai 50. Untuk nilai mid-nya 7 nilai 40. Data 7 sama dengan 40 karena 40 lebih besar dari 35. Area pencarian beralih ke kiri, nilai high, mid, min 1 sama dengan 6. Untuk yang ketiga ada nilai low-nya 5 nilai 31, nilai high-nya 6 nilai 35, nilai mid-nya 5 nilai 31. Data 5 sama dengan 31. Kenapa? Karena 31 lebih kecil dari 35. Area pencarian beralih ke kanan. Berarti nilai low sama dengan mid plus 1 sama dengan 6. Nah, yang keempat, nilai low 6 nilai 35, nilai high-nya 6 nilai 35, nilai mid-nya 6 nilai 35. Data 6 sama dengan 35 karena 35 sama dengan 35. Elemen ini tidak ditemukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, secara mekanisme menukarkan suap bubble sort menukarkan suap dua elemen bersebelahan berulang kali jika urutan salah hingga mengangkat elemen terbesar atau ke posisi kecil. Nah, untuk selection sort-nya mekanismenya bagaimana? Mencari elemen minimum atau maksimum dari sisa data lalu menukar ke posisinya yang sudah terurut. Insertion sort mengambil satu elemen menyisipkan ke posisi yang tepat di antara elemen yang sudah terurut. Nah, yang selanjutnya ada jumlah swap. Bubble sort banyak. Swap terjadi setiap pasangan tertukar bisa O dalam kurung
n persegi kali. Nah, selection sort lebih sedikit, hanya 1 swap per pass, maksimal n-1 swap total. Untuk insertion sort tidak ada swap klasik, elemen digeser shift saat penyisipan. Nah, untuk yang C ada efisiensi waktu. Nah, bubble sort ini tuh sudah terurut, jadi pakai optimasi deteksi no swap. Nah, untuk selection sort ada selalu memeriksa seluruh sisa data walau sudah terurut. Berarti selection sort itu selalu memeriksa datanya sebelum walau data sudah terurut. Nah, insertion sort, nah ini tuh sangat efisien untuk data yang sudah hampir terurut. Adapun kelebihan dan kekurangan. Nah, bubble sort itu sangat sederhana kelebihannya. Tetapi untuk kekurangannya paling lambat untuk data besar di kasus umum. Nah, selection sort kelebihannya swap minimal baik jika menulis data mahal. Nah, tetapi tetap O dalam kurung N persegi walau data sudah hampir terurut. Nah, insertion sort kelebihannya cepat untuk data kecil atau hampir terurut. Nah, kekurangannya banyak pergeseran jika data besar dan acak. Oke, untuk selanjutnya ada praktik bubble sort. Nah, di sini mengurutkan barisan data acak berikut secara mekanik. Secara menaik. Nah, 45, 12, 78, 34, 23, 89, 10. Ini adalah hasil susunan deret bilangan pada setiap akhir tahapan operasional pas. Yang pertama ada kondisi awal yaitu 45, 12, 78, 34, 23, 89, 10. Nah, untuk pengerjaannya pas 1, nah 12, 45, jadi angkanya ke depan yang paling kecil. Nah, 12, 45, 34, 23, 78, 10, 89. Angka 89 ini berhasil dikunci. Mengapa? Karena angka yang paling besar. Nah, untuk yang kedua, pengerjaan kedua 12, 34, 23, 45, 10, 78, 89. Nah, ini tuh setelah angka 89 ada angka 78 yang paling besar. Untuk pengerjaan yang ketiga yaitu untuk pengerjaan yang ketiga benar 12, 23, 34, 10, 45, 78, 89. Nah, setelah angka 78 ada angka 45. Untuk pengerjaan selanjutnya 12, 23, 10, 34, 45, 78, 89. Angka setelah 45 yaitu ada 34. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya ada angka 23 setelah 34. Nah, untuk pengerjaan yang terakhir ini adalah seluruh data yang sempurna. Hasil akhir terurut yaitu 10, 12, 23, 34, 45, 78, 89. Berarti dibutuhkan 6 kali tahapan pas untuk menuntaskan 7 elemen data. Oke, untuk selanjutnya ada konsep graf dalam struktur data. Nah, apa sih graf itu? Graf adalah struktur data non-linear yang terdiri dari kumpulan simpul vertex atau node yang saling terhubung melalui sisi edge
digunakan untuk memodelkan relasi atau koneksi antar entitas. Nah, yang pertama itu ada vertex node, merupakan simpul representasi dari entitas individu atau titik objek dalam graf. Contoh penerapannya yaitu nama kota atau koordinat lokasi pada aplikasi peta. Nah, itu tuh biasanya ada di Google Maps. Nah, yang kedua ada edge, garis atau busur penghubung yang menjembatani hubungan relasi di antara dua buah vertex. Contoh penerapan nyatanya ada di nama ruas jalan yang menyambungkan dua buah kota. Untuk yang C ada directed graph. Graph berarah di mana setiap edge memiliki tanda panah petunjuk orientasi lalu searah yang spesifik. Relasinya dari A ke B tidak secara otomatis mengizinkan arah sebaliknya dari B ke A. Contohnya adalah fitur sistem followers Instagram. Nah, yang kedua ini ada undirected graph. Graph tidak berarah di mana garis koneksi edge tidak memiliki petunjuk orientasi sehingga bersifat dua arah timbal balik. Nah, secara simetris ada contohnya yaitu jaringan relasi pertemanan di Facebook. Itu contohnya. Untuk yang terakhir ada weighted graph. Graph berbobot di mana setiap komponen edge dilekatkan suatu nilai angka khusus, misalnya untuk menyatakan jarak fisik kilometer, ongkos biaya perjalanan, atau durasi jarak tempuh menuju lokasi. Nah, untuk selanjutnya ada representasi dan penelusuran traversal graph. Diberikan sebuah directed graph dengan susunan busur relasi sebagai berikut. A ke B, A ke C, B ke D, B ke E, C ke F, E ke G, dan F ke H. Ada A representasi graf. Nah, ini tuh seperti pohon. Struktur relasi dari masing-masing node dapat dipetakan secara rapi melalui daftar ketetanggaan. Nah, ini tuh node A terhubung kepada B dan C, node B terhubung kepada D dan E, node C terhubung menuju dengan F, node D tidak memiliki cabang atau tidak memiliki temannya. Nah, untuk node E itu terhubung menuju ke G, node F terhubung menuju ke H. Nah, sedangkan G dan H ini tidak memiliki temannya atau tidak memiliki cabang keluar. Nah, urutan traversal BFS yaitu breadth first search. Nah, ini tuh BFS ini tuh memanfaatkan antrean elemen struktur data queue. Kunjungannya yaitu berorientasi lapis demi lapis berdasarkan jarak berdekatan level tetangga. Nah, urutan kunjungan BFS yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, urutannya tuh mungkin seperti ini. Oke, untuk selanjutnya
Ini tuh yang 10A. Nah, ini yang 10B. Yang tadi menggunakan Q, kunjungan node level demi level, melebar dulu sebelum dalam. Nah, ini tuh mulai dari kunjungan A masuk tetangga A dalam kurung B, C ke Q. Nah, kunjungan B masukkan tetangga B, D dalam kurung D, E ke Q. Kunjungan C masukkan tetangga C dalam kurung F ke Q. Kunjungan D tidak punya tetangga baru. Kunjungan E masukkan tetangga E ke G, dalam kurung G ke Q. Kunjungan F masukkan tetangga F A ke Q. Kunjungan G tidak punya tetangga baru. Kunjungan H juga tidak punya tetangga baru. Nah, untuk urutan traversal DFS, deep first search dari node A. Nah, mekanismenya gimana? Gunakan stack atau rekursi, telusuri satu cabang sedalam mungkin sebelum mundur yaitu backtrack. Mulai kunjungan A, lanjut ke tetangga pertama yaitu B. Nah, kunjungan B, lanjut ke tetangga pertama, kunjungannya D. Kunjungi D, jalan buntu, berarti mundur ke B, lalu lanjut ke E. Nah, kunjungi E, lanjut ke tetangga G, ternyata kunjungan G jalannya buntu, berarti mundur lagi ke A, lanjut ke C. Nah, kunjungan C, lanjut ke F, kunjungan F, lanjut ke tetangga H, kunjungan H ternyata jalan buntu, berarti ini selesai semua node terkunjungi. Urutannya yaitu A, B, D, E, G, C, F, H. Nah, untuk selanjutnya ada juga mengapa hasil BFS dan DFS berbeda. Meskipun kedua metode penelusuran sukses mengunjungi 8 simpul yang persis sama, perbedaan mencolok pada urutan dikarenakan perbedaan filosofi. Nah, struktur pembantu internalnya, metode BFS menggunakan data dengan prinsip antrian FIFO, sehingga wajib menghabiskan seluruh simpul tetangga satu level. Nah, ini tuh menggunakan jalur terpendek dalam kurung langkah atau edge minimum. Oke. Sedangkan yang DFS memproses data tumpukan LIPO sehingga langsung melompat menusuk ke dalam simpul anak paling ujung, menelusuri rute cabang A ke B ke D hingga mentok sebelum sampai menyentuh simpul tetangga level atas seperti simpul C. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan saya dan gerak tubuh saya. Mohon dimaafkan. Saya Daniel Arfan, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.